Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rahman dengan NIM 18660292. Di sini saya akan menjelaskan metode pengukuran kembali dan metode translasi. Yang pertama, metode pengukuran kembali yaitu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi satu, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikannya dalam mata uang fungsional. Kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor atau pusat. Yang kedua, metode translasi digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berada dengan mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikannya laporan keuangan dalam mata uang asing. Dua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk investor pusat memiliki mata uang penyajian berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi yang telah dibuat. Untuk jurnal yang dibuat oleh PT Induk pada tanggal 1 Januari, PT Induk membeli saham German Company 100% dengan sebesar 660 juta. Investasi pada saham German Company pada kas. Selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi ekuitas anak, di mana modal saham biasa sebesar 480 juta, saldo laba 120 juta, diferensial 60 juta yang akan dihapuskan di laporan posisi keuangan. Pada jurnal paten, pada soal selisih lebih perolehan di atas dialokasikan ke paten, yaitu sebesar 60 juta. Selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2000X1 adalah dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri, yaitu 6.250 euro kali kurs 13.600 pada 1 Oktober. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2001 mencatat penghasilan atau laba neto dari entitas anak di luar negeri 31 Desember 2001 mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan 500 euro kali 12.000, sehingga laba rugi entitas anak 6 juta pada investasi pada saham German Company 6 juta. Selanjutnya, ayat jurnal eliminasi. Yang pertama, mengeliminasi laba rugi dari entitas anak, mengeliminasi saldo awal akun investasi, menetapkan diferensial awal ke paten, dan mengamortisasi paten. Laba rugi dieliminasi sebesar 186.500. Beban operasional di sisi kredit ditambahkan dari jumlah beban operasional PT Induk Anak dan Anak menjadi 1.092.000.000 juta. Untuk saldo laba pada jurnal eliminasi sebesar 120 juta dikurangi dengan saldo laba PT Anak. Dividen yang diumumkan pada jurnal eliminasi berada di sisi kredit dikurang dengan dividen yang diumumkan PT Anak. Investasi saham PT Anak pada jurnal eliminasi di sisi kredit sebesar 95 juta dikurangi dengan investasi saham PT German Company. Paten pada jurnal eliminasi berada di sisi kredit dan debit sebesar 60 juta. Pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 60 juta dan kredit 6 juta, sehingga memiliki selisih 54 juta.
Modal saham biasa pada jurnal eliminasi sebesar 480 juta dikurangi dengan modal saham biasa PT Anak. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.